Ya, yakni kita akan membahas tentang batalnya perbuatan-perbuatan mungkar dan bid'ah. Langsung saja kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamisu. Hadis yang ke-5, ibtalul munkarati wal bid'ah. Bid'ah ini jamak dari bid'ah. Ya, yakni batalnya, batal itu apa? Tidak sah alias ditolak ya, atau tertolak ya. Batalnya atau tidak sahnya perbuatan-perbuatan mungkar dan bid'ah. Nah, ini maksudnya begitu terjemahannya itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulun bacakan hadisnya, karena hadisnya ini pendek. Harapannya kita ingin hafal. Ya. Jadi targetnya itu kalau bisa itu hadis yang pendek-pendek ini hafal gitu loh. Ya, sambil dihafalkan gitu kan. Nanti jadi modal gitu, ya. Jadi modal. Nah, tapi sebelum ulun bacakan, yang harus kita pahami, ini kan judulnya, judul bab ini kan batalnya perbuatan-perbuatan mungkar dan bid'ah. Batal itu kan tidak diterima, batal itu kan tidak sah, kata jenengan tadi ya, tidak sah. Artinya yang harus kita pahami itu, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita membaca hadis ini, kita harus paham dulu tujuan hidup kita di dunia. Tujuan kita hidup di dunia itu apa? Makan, senang-senang, dapat duit banyak, ya, heling-heling, holong-holong. Apakah itu ada orang memang kalau ditanya tujuan hidup Anda apa gitu, jadi orang kaya, ya terbukti dapat kekayaan jadi bukan miliarder, triliuner. Tapi ya triliuner sekalipun hebatnya, duitnya banyak, itu ya ujungnya adalah dipatok dua kan gitu. Ya. Kata anak ulun namanya metong sekarang. Metong juga. Ya. Sehingga kita harus paham, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita harus paham tujuan hidup kita. Sehingga kalau kita ini mau petakan ya, kehidupan kita ini sebenarnya itu hanya 3 saja ya. Yakni apa? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari mana? Dari mana kita nih? Untuk apa? Yang kedua, untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan yang ketiga apa? Akan kemana? Gitu. Akan kemana kita ini kembali? Gitu. Nah, dari mana kita harus yakin bahwa kita ini dari Allah? Gitu. Bukan dari orang tua. Karena buktinya ada orang menikah lama juga nggak punya anak. Roma Irama aja sampai berapa? 10 tahun ya. 10 tahun sudah berumah tangga. Tapi belum juga mendapatkan putra, kan begitu. Ini udah punya anak 10 tahun. Artinya apa? Yang menjadikan kita ada di dunia ini itu bukan orang tua kita. Orang tua kita itu hanya sarananya saja. Yang menjadikan kita ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan dari mana kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita di dunia. Yang kedua, ya, untuk apa? Untuk apa kita ini hidup di dunia? Untuk apa? untuk beribadah, kan begitu. Nanti ada kelas ulun masalah ini ya. Ya, kesimpulannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk beribadah, maka setiap apa yang kita lakukan sebagai suatu perbuatan, sebagai suatu amal itu mestinya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya di situ. Sehingga ketika nanti itu pertanyaan selanjutnya adalah akan kemana? Kalau yang diinginkan oleh Allah surga, ya berarti kita itu tujuannya ke sana. Begitu. Ya. Sehingga kita itu mestinya tidak ada cari jalan lain. Ya, kecuali jalan yang memastikan kita itu nanti amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari wa may yabtaghi ghairal islam, selain Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, sebagai agama, sebagai panduan hidup, sebagai way of life, kata orang Tebing Siring, ya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah, ya, yang dicari itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Nah, ini sehingga hadirin sekalian, kita itu mestinya harus memastikan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Begitu, ya. Ini pengantarnya begitu. Nah, kemudian kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin, ya, dari ibunya orang-orang yang beriman, yakni siapa di sini maksudnya? Ummu Abdillah, ya, yaitu Ummu Abdillah itu yang dimaksud di sini Aisyah. Ini juga termasuk yang tadi ulun contohkan. Aisyah itu sepanjang hidupnya berumah tangga dengan Rasulullah, beliau istrinya Rasulullah, karena itu disebut sebagai Ummul Mukminin. Itu tidak pernah punya anak, tetapi beliau punya panggilan, ya, panggilan kunyah namanya Ummu Abdillah, ya, radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, ya, dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk ajaran darinya, ma laisa minhu fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ya, jadi barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, berarti amalan baru. Yang amalan itu tidak ada sandarannya dari agama, dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena yang ngomong siapa ini? Yang bersabda siapa? Rasulullah. Maka fahuwa raddun, maka amalan itu, perbuatan itu tertolak. Tertolak itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterimanya amal itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena gini hadirin sekalian, kita ini hidup di dunia itu kan mestinya untuk ibadah. Dan untuk ibadah kita itu dikasih modal oleh Allah. Berupa apa? Umur. Ya kan? Bisa hidup. Umur kita ini dihitung oleh Allah, nanti dicatat, ya, apakah melakukan perbuatan baik ataukah melakukan perbuatan maksiat itu sejak balik. Kalau anak-anak nggak masuk hitungan, ya, ada 3 perkara yang menjadikan seseorang tidak dicatat amalnya, yaitu yang pertama anis sobi hatta ya belugho, dari anak-anak sampai balik, wa anin naimi hatta yastaiqidho, ya, jadi sampai dari tidur sampai bangun, wa anil majnuni hatta yafiqo, dari gila itu, ya,
Gila artinya hilang ingatannya sampai dia itu bisa berpikir, kembali ingatannya, waras gitu. Nah, selain dari ketiga itu, orang yang balik, ya, yang statusnya beragama Islam, maka akan dicatat, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya orang itu ibaratnya dikasih modal umur oleh Allah, dikasih modal kesehatan oleh Allah, ya, maunya Allah itu beribadah, dan beribadahnya hamba itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah misalnya itu tidak disembah oleh seluruh dunia pun tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, tidak. Allah tidak memerlukan itu. Ya, Allah tidak memerlukan pengakuan manusia bahwa Dia adalah Tuhan, tidak. Tetapi sebagai wujud penghambaan manusia yang telah diciptakan oleh Allah di dunia itu, ya caranya beribadah, caranya menyembah, caranya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Sehingga nanti kalau ibarat orang yang kerja di perusahaan itu kan orang yang sudah dikasih modal gitu. Ternyata modalnya itu, ya, ketika kembali itu kok apa namanya istilahnya, rugi gitu kan. Ya, nanti pasti akan bosnya marah kan gitu. Udah dikasih modal kok nggak bisa untung, padahal kesempatannya besar gitu, pasarnya jelas gitu. Ya, maksudnya itu kesempatannya itu terbuka, itu bisa dilakukan. Tapi kenapa kok rugi? Kenapa tidak menghasilkan amal soleh maksudnya? Maka orang seperti itu adalah orang yang rugi, ya. Orang-orang yang merugi tadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merugi tadi. Nah, hadis ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa ada Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada atasnya itu perintah kami, yakni tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya, tidak ada alasannya, ya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Kayaknya hadis yang kedua ini yang lebih mudah dihafalkan. Mau dites. Man amala. Man amala. Salah. Man amila. Amalan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini gampang ini, ya. Ulun rasanya suruh menghafalkan ini masih sekolah di tingkat madrasah ibtidaiyah. Sudah suruh menghafalkan, ya. Dan hadirin sekalian, nanti kalau orang itu sudah punya hafalan, itu ibarat kalau ketika ngomong masalah agama, ibarat masakan itu jadi uyahnya. Ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon misalnya, itu kemana-mana terus nggak ada dalilnya gitu ngomong agama, itu kayaknya kurang lengkap, ya. Jadi mestinya itu ya dilengkapi, ya, lengkapnya itu ya ada dalilnya itu, bukan kok paham maksudnya apa, iya itu ya, tapi semestinya ketika kita itu misalnya menyampaikan agama itu mestinya ya langsung dari sumbernya, ya, sandarannya itu langsung pada sumbernya, yaitu dalil yang bersumber dari nas-nas syara, baik itu Al-Quran maupun hadis, ya. Nah, kemudian ini ulun bacakan syarahnya. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, ar-raddu huna, ya, makna dari raddun, ya, makna dari yang dimaksud dengan tertolak raddun itu, huna di sini bimakna al-mardudu, ya, maknanya adalah tertolak, ai fahuwa batilun, yakni maksudnya itu adalah batil, batal,
batal itu ya nggak diterima. Jadi yang dimaksud tertolak itu ya nggak diterima. Gitu. Kemudian ghairu mu'tadin bihi, ya, yang mana itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang itu mengerjakan suatu pekerjaan tapi hasilnya nggak ada di sisi Allah. Itu. Ya, tidak ada. Wa qauluhu, dan dikatakan laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya perintah kami, yakni hukmuna, yakni adalah hukum kami. Maksudnya adalah yang tidak berdasarkan perintah kami itu adalah tidak ada hukumnya. Jadi melakukan sesuatu yang nggak tahu hukumnya itu nggak boleh. Gitu. Melakukan sesuatu yang kada tahu hukumnya. Minimal, kenapa pian melakukan ini? 4 guru misalnya. Kenapa pian melakukan ini? Ulun sudah bertakon, boleh aja Pak. Itu artinya itu apa? Kalau secara apa namanya? Hukum itu sudah tahu walaupun ya. Sehingga kalau kita klasifikasikan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, seseorang itu bisa jadi dalam masalah konteks melaksanakan hukum itu ada 2. Yang pertama statusnya itu mujtahid, yang kedua itu muqallid. Mujtahid itu orang yang bisa menggali hukum sendiri. Oh, hukum ini apa? Dia tahu. Karena apa? Dia punya seperangkat ilmu dalam rangka untuk menghukumi sesuatu. Sesuatu di sini bisa barang, bisa perbuatan. Ya, begitu. Atau kalau tidak bisa, ya jadi muqallid saja, pengikut. Ngikuti siapa? Ngikuti mujtahid. Nah, nanti ada pengajiannya sendiri soal ini. Kemudian dikatakan oleh pensyarah kitab ini, hadzal haditsu qaidatun azimatun. Hadis ini merupakan kaidah yang besar di antara ya min qawaididdin, di antara kaidah-kaidah agama. Wa huwa min jawami'il kalam, dan dia juga termasuk jawami'il kalam. Kemarin sudah ulun sampaikan apa itu jawami' kalam itu. Kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Itu jami'ul kalam. Waalaikumsalam. Sini. Fadal, guru. Ini guru ulun ini, Masya Allah, luar biasa. Saling melihat status ulun gitu. Jadi hadis ini, ya, hadis yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu termasuk jami'ul kalam atau jawami'ul kalam. Kata-kata yang singkat, ya, ringkas, tapi maknanya luas gitu. Allati utiha al-Mustafa, yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu sorihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli muhtari'in. Dan hadis ini adalah hadis yang sorih, ya, yang jelas tentang tertolaknya, ya, perkara bid'ah, ya, perkara bid'ah, dan juga perkara yang baru, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting bagi kita, itu yang harus kita pahami itu adalah makna dari apa itu mungkar, ya, dan apa itu bid'ah, ya. Jadi mungkar itu ya sesuatu yang diingkari. Sesuatu yang diingkari di sini itu ya merujuk pada bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, perbuatan atau yang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, misalnya maksiat, ketidakadilan, kezaliman, itu termasuk, ini adalah sesuatu yang harus diingkari. Begitu. Ya, jika sesuatu itu diingkari oleh ajaran agama kita, ya berarti itu perkara-perkara yang mungkar. Sedangkan bid'ah itu apa? Bid'ah itu ya sesuatu yang baru, yang sebelumnya itu tidak ada.
Dan bid'ah ini itu bukan status hukum, ya, bukan status hukum. Dia itu satu perkara gitu. Yang bisa saja itu nanti itu hukumnya sunnah gitu ya, atau bisa jadi itu adalah perkara dolalah gitu. Gitu. Tidak semua yang dimaksud dengan bid'ah itu selalu dolalah. Kan ada orang yang dari kelompok tertentu itu yang sering mengangkat kullu bid'atin dolalah. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap dia sifati atau dia maknai kullu di situ itu semua, padahal tidak. Yaitu bukan semua tapi sebagian. Karena apa hadirin sekalian? Karena Imam Syafi'i sendiri itu di dalam kitabnya itu mengatakan bid'ah itu tidak semuanya itu dolalah. Ya, beliau katakan dalam kitabnya itu al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Ya. Mahmudatun wa mazmumatun. Ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmumah. Mahmudah itu yang baik, mazmumah itu yang buruk. Fama wafaqas sunnata mahmudatun. Kalau yang dimaksud perkara yang baru itu sesuai dengan sunnah, maka itu mahmudah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang peringatan Maulid gitu ya, itu kan ada yang menuding itu bid'ah. Ya dari mana? Bid'ah. Kok gampang sekali menganggap itu bid'ah gitu. Padahal perkara apa yang dilanggar di situ kan ya nggak ada. Ya kecuali yang namanya perkara baru itu memang tidak ada adabnya di dalamnya gitu. Baca sholawat atau memuji Nabi sambil joget, nah itu nggak masuk. Atau ada itu ustadz yang sukanya bersukan di diskotik katanya, itu ngajak sholawatan para PSK. Nah itu kan nggak pada tempatnya. Rasulullah bisa nangis kayak gitu, bahkan mungkin marah kalau misalnya tahu ada umatnya yang seperti itu. Artinya ketika muji Rasulullah dan itu bagian dari ibadah itu ya harus tepat, tempatnya tepat gitu. Kita saja itu ketika di WC aja tidak boleh kita itu berzikir gitu kan. Ada orang masuk dari luar tok-tok assalamualaikum di WC, nggak boleh kita jawab salamnya itu. Karena apa? Itu bukan tempat untuk beramal soleh dalam konteks itu. Ya, buang hajat itu. Terlebih lagi ketika kita memuji Rasulullah, tidak boleh kita itu di sembarangan tempat, termasuk dengan cara seenaknya sendiri tidak boleh gitu. Nah, yang bid'ah, yang dolalah itu barangkali wa ma khalafaha fahuwa mazmumatun, yang menyelisihi. Nah, yang menyelisihi ini ya banyak contohnya gitu. Kalau mau lihat itu kalau di Jawa itu ngelarung kepala kerbau. Nah, itu jelas itu secara qot'i itu jelas itu sesat itu. Ya. Itu atau mungkin yang disebut dengan ini sedekah bumi itu sama juga sebenarnya. Gitu. Ya. Atau mungkin yang masuk dalam kategori itu ikut-ikutan perayaan ibadah, perayaan hari besar umat lain. Gitu. Ya. Mengucapkan selamat gitu aja itu bermasalah, apalagi ikut. Nah, ini tidak masuk dalam konteks ini bid'ah yang baik tadi gitu. Dalam artian kalau kita berbicara bid'ah ini kan seputar agama saja gitu, seputar aktivitas yang di situ ada hukumnya. Kalau dalam konteks sains, kalau dalam konteks alat-alat itu ya asalib itu ya nggak apa-apa, nggak masuk gitu, nggak masuk dalam pembahasan bid'ah ini maksudnya.
Ya, misalnya kita makan nasi. Makan nasi itu Rasulullah dulu makan kurma gitu. Gandum misalnya di dalam kitab Syama'il pembahasan kemarin itu. Maka itu nggak masuk gitu, nggak masuk dalam pembahasan itu. Wah, kita makan nasi itu beda, minum gitu. Ya, Rasulullah nggak pernah minum cappuccino, berarti kita minum cappuccino beda misalnya, nggak masuk itu gitu. Termasuk punya kendaraan gitu kan, gitu. Rasulullah nggak pakai Scoopy, kita pakai Scoopy, nggak masuk itu karena ini adalah alat, ya, termasuk ya alat komunikasi. Ini nggak masuk dalam konteks pembahasan itu. Yang masuk itu adalah ya konteks perbuatan yang implikasinya itu ada hukum di situ, gitu. Ya termasuk tadi menghadiri perayaan hari besar umat agama lain. Ini termasuk mazmumah. Gitu. Mungkin ada yang nggak menyadari, tetapi itu yang terjadi. Gitu. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang bid'ah sekarang ini, yaitu banyak sekali. Tetapi begini, yang harus kita pahami itu sebenarnya kenapa bid'ah ini kok nggak bisa diberantas. Itu sekarang itu begitu, gitu. Jadi bukan sekedar kita itu ketika melakukan kajian itu sekedar ada maklumah gitu. Ya, oh ini nggak boleh, ini boleh. Tetapi kita harus berpikir kenapa bid'ah yang berkembang saat ini itu susah sekali kayaknya dihilangkan, ya gitu. Bahkan mereka itu kadang-kadang itu mengatasnamakan itu budaya, ya enggak? Itu di asam-asam itu, asam-asam atau di mana? Di pantai itu bahkan dibiayai, ada donaturnya. Naudzubillah min dzalik itu. Sementara misalnya orang-orang yang mempunyai pemahaman agama gitu, para ulama itu mungkin gak berdaya melihat itu. Itu kan jelas itu. Sedangkan ada perintah kepada kita yang sampai kepada kita ketika kita melihat adanya kemungkaran, kita harus melakukan upaya untuk merubah. Ya. Harus ada upaya itu sekecil apapun meskipun dengan hati. Ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisanihi fa illam yastati fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam konteks ini mestinya itu ketika melihat kemungkaran yang paling bertanggung jawab pertama itu pemerintah, karena dia punya tangan kekuasaan, sultan. Bikinlah aturan yang tidak membolehkan itu selesai. Kalau tetap melakukannya dihukum. Kayak di Doli itu. Nah itu kan contoh yang baik. Contoh yang baik. Ada pelacuran bahkan dikatakan terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Bisa. Kenapa? Ada tangan-tangan kekuasaan yang ikut campur dalam masalah itu. Bisa tidak? Nah kalau jadi sultan nggak bisa, jadi penguasa nggak bisa, apalagi penguasa saat ini nggak memungkinkan untuk beramal-amal soleh gitu. Amalnya amal salah, gitu. Rentan korupsi, ya kan? Ya kita kalau nggak mampu itu juga pilihannya, tapi lisan ini kan lisan ini ya berdakwah, dan berdakwah ini tanggung jawab kita semua yang mempunyai pemahaman terhadap perkara yang kita tahu. Nggak harus ilmunya nyundul langit, nggak harus jadi ulama, tetapi yang pasti ketika kita paham bahwa sesuatu itu salah harus dirubah. Kita harus iri mestinya itu dengan orang-orang yang selama ini mendakwahkan kemungkaran. Mereka itu loh kayak nggak ada lelahnya. Ya juga orang-orang LGBT itu luar biasa itu. Ya, cara mereka itu mendakwahkan juga menjajakan apa yang menjadi pemikiran mereka. Mestinya orang-orang yang bertakwa itu, ya itu harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu, gitu. Mencegahnya itu. Nah kalau nggak bisa itu kan, ya kalau nggak bisa dengan lisan apa? Dengan hati, ya, dengan hati, yakni ketidakridhoan kita, gitu. Ketidakridhoan ini sebenarnya ya berbanding lurus dengan sukanya kita,
Misalnya begini, sekarang ini kan kita nggak berdaya sebagai umat Islam mau mengirim bantuan ke Gaza, nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Begitu melihat kapal-kapal itu mau bisa masuk itu rombongan itu ikut senang. Itu termasuk ridho itu. Ya, bentuk keridoan. Meskipun kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya support doa dan ini saja gitu. Belum bisa membantu secara real, tapi itu setidaknya wadzalika adaful iman. Ya. Nah, hadirin sekalian, yang perlu dipahami itu sebenarnya kenapa kok banyak sekali kemungkaran, bid'ah yang jelas itu melanggar agama, bertentangan dengan agama itu kok masih merebak. Susah untuk dihilangkan. Ya karena memang ini perlu peran institusi, perlu peran peraturan, yang mana dengan peraturan itu sangat mengikat gitu. Artinya perlu negara lah untuk hadir ya menghilangkan adanya kemungkaran itu. Nah, tapi masalahnya kan negaranya nggak mau. Ya, karena itu kita harus cari tahu ini sumbernya dari mana. Ya, bid'ah ini kok masih banyak berkembang itu. Sumbernya ternyata itu kalau kita cari itu adalah ya karena adanya sistem yang salah, yaitu demokrasi. Pertanyaannya, demokrasi itu bid'ah atau enggak? Haji Dani. Demokrasi itu bukan bid'ah. Hakul yakin. Demokrasi itu bukan bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan demokrasi itu bukan sesuatu yang dilakukan manusia, dia itu pemikiran. Maka status demokrasi atau kapitalisme atau apa ya kawan-kawannya itu sistem kufur. Ya, nidhamun kufri, sistem kufur ya. Dan karena diterapkannya sistem kufur inilah yang kemudian banyak memunculkan kebatilan. Tadi kan kita bicara tentang batil ya, banyak munculkan kebatilan. Apa itu? Ya, sesuatu yang tidak disyariatkan akhirnya disyariatkan. Ya. Sesuatu yang mestinya diingkari, sesuatu yang mestinya dihilangkan itu malah justru merebak, pembunuhan. Itu kan kita ingkari ya, orang yang membunuh tanpa hak itu kan kita ingkari, karena tidak boleh seorang muslim yang dia mati tanpa ada alasan syar'i itu ketika dia terbunuh ya tidak ada alasan syar'i itu jauh lebih ringan daripada runtuhnya Ka'bah. Itu kan Rasulullah sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Memang darah umat Islam itu sangat berharga, harus dijaga. Itu satu, bukan satu negara, satu jiwa. Tetapi sekarang kayaknya itu pembunuhan itu mudah sekali, ya kan? Mudah sekali orang dihilangkan nyawanya, bahkan bisa bukan hanya hilang nyawanya, itu dicacah-cacah, mutilasi sampai 65 potong juga. Kemudian perzinahan, itu kan kasusnya kan awalnya perzinahan itu ya. Di Surabaya itu kan perzinahan karena dia kumpul-kumpul, nggak ada ikatan pernikahan, emosi akhirnya sampai seperti itu. Perzinahan ini nggak bisa dihilangkan kan, malah sekarang kreatif, ya kan, pakai aplikasi, ya kan, pakai aplikasi, dan orang itu saat ini ketika melakukan itu tidak malu testimoni. Coba lihat itu channel-channel itu atau podcast itu, masya Allah, orang melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan ini kemaksiatan yang besar, nggak malu ceritanya, cuma dikasih topeng atas nama bunga gitu, ya kan, nama samaran nih, ya Allah tahu bilang kita sekarang ini. Gitu. Dan ini kenapa bisa seperti ini ya? Karena nggak hadir peran negara itu. Kenapa nggak hadir? Karena memang nggak mendukung. Justru
hal-hal yang mestinya itu tidak ada, hal-hal yang mestinya itu cuma boleh saja, itu malah jadi wajib. Apa contohnya? Pajak. Sekarang kita ini kan ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini kan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Bahwa apa yang kita lakukan ini berkonsekuensi nanti akan dihisab oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ketika kita itu misalnya ya membayar pajak ini, mohon maaf, ini dasar hukumnya apa ya? Landasannya ini apa ya? Kan nggak ada. Kita itu kan tidak boleh mengambil harta dari saudara kita tanpa ada alasan syar'i yang menjadikan harta itu berpindah kepemilikan, betul nggak? Entah itu lewat jual beli atau diberikan sebagai hadiah atau sedekah atau zakat. Nah itu apa? Pajak itu apa? Makanya ada yang merasakan pajak itu adalah pungutan yang dipungut dari orang miskin untuk orang kaya. Nah, dia yang jawab. Kalau zakat apa? Pungutan, ya bukan pungutan itu, kewajiban ya, yang dibebankan kepada orang kaya zakat mal itu untuk dibagikan. Di antaranya adalah untuk orang miskin. Ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. Di antaranya itu ya orang miskin. Sebagian ulama mengatakan antara fakir dan miskin itu lebih sakit miskin, bukan fakir. Kalau Imam Ibnu Katsir mengklasifikasikan fakir itu lebih sakit daripada miskin. Tapi kalau saya tadi tidak nafkan dan kitabnya itu miskin itu lebih sakit daripada fakir. Au miskinan za matrobah. Dalilnya itu. Ya, jadi miskin yang apa ya? Za matrobah, antara keperluan sehari-hari dengan penghasilan dia itu nggak ada. Jadi dia itu nggak ada yang bisa diharapkan. Dia nggak punya penghasilan. Orang seperti ini kan kayak orang lumpuh, ya, orang tuha renta, itu termasuk yang miskin. Sedangkan fakir itu sebenarnya dia masih punya penghasilan, tapi nggak cukup. Gitu. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Tapi ala kulli hal yang jelas zakat itu adalah apa yang diambil, harta yang diambil dari orang kaya untuk orang miskin, karena ada orang miskin itu di antara 8 asnaf. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya yang ingin perlu sampaikan itu, ingin perlu tekankan di sini itu adalah ketika kita berpikir serius untuk menghilangkan kebabilan, mestinya itu berpikirnya itu tuntas gitu. Ya, yaitu kenapa di fakta kehidupan kita ini merebak banyaknya kebabilan, ya, kemudian itu susah dihilangkan. Jangan-jangan ini adalah akibat dari sistem yang semestinya itu tidak perlu diterapkan di tengah-tengah kita. Artinya kita membayar misalnya sesuatu atau melakukan sesuatu ini sebenarnya bukan karena kesadaran kita, karena kita korban saja. Ya, karena korban yang mudah-mudahan kita termasuk yang mamastubihu alaihi, yang terpaksa. Kita tidak ingin mengeluarkan sesuatu yang itu sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban kita. Enggak ada hak yang perlu dikeluarkan, tidak ada kewajiban yang perlu dikeluarkan dari harta kita, itu enggak ada. Misalnya ya tadi itu hak terhadap tanah, kewajiban bayar terhadap tanah. Tanah kita itu tanah usuliyah, bukan tanah kharujiyah, bukan tanah karena ditaklukkan. Ini pun harus dibahas bahwa yang mengambil itu negara ini, negara yang punya baitul mal. Kemudian kendaraan itu tidak ada kewajiban mengeluarkan sedikit pun. Nggak ada. Dan ini yang ada ini kan karena diada-adakan saja. Sehingga ya kita berharap ini karena kita terpaksa deh, kita dizalimi oleh sistem yang ada. Jadi mestinya orang yang beriman, yang sehat pemikirannya itu mestinya nggak kerasan dengan diterapkannya demokrasi di tengah-tengah kita ini. Karena apa? Dengan adanya sistem yang tidak sah ini,
sistem yang tertolak ini, sistem kufur ini akhirnya memunculkan banyak sekali kemungkaran dan itu sistematik. Serius, ini terjadi di mana-mana di seluruh kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin juga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka dikungkung dengan sistem ini. Ya, sementara orang yang menawarkan solusi akhirnya dibilang ini kayak dipol, gitu. Tapi itu ya nggak masalah. Ya, sebagai sebuah usaha itu ya kita tidak boleh berputus asa. Ya, tetap harus menawarkan. Ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kita. Ya, mudah-mudahan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk bid'ah mungkarah yang kita sebenarnya tidak nyaman ya dengan ini semua itu bisa dihilangkan oleh adanya peran negara yang hadir ya dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah. Insya Allah ketika hukum Allah itu yang ditegakkan, keadilan itu yang akan muncul. Jika kalau kita berpikir dulu adalah ukur itu apa? Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Itu tidak mungkin, alias mustahil akan wujud dalam sistem negara seperti ini, tidak mungkin. Karena apa? Karena rumusnya itu nggak ada. Gitu. Karena rumusnya itu nggak ada. Nah, sedangkan kalau baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur itu hanya ada ketika sistem Islam itu diterapkan. Apa itu syariah Islam? Masalahnya sekarang ini tinggal kuat-kuatan saja gitu. Ketika ada orang menyuarakan syariah Islam dikatakan kan radikal itu, ya nggak masalah. Karena yang ngomong begitu itu adalah orang yang menguatkan sistem yang ada ini, ya biasa. Ibarat orang jualan itu kuat-kuatan aja, gitu. Menang yang mana, laku yang mana, gitu kan. Kita ini persaingan nggak takut dengan persaingan. Ini tim kerja ulu itu nggak pernah takut persaingan itu. Yang lain tumbang. Ini dalam masalah bisnis. Insya Allah dalam masalah pemikiran gitu. Insya Allah kalau sumbernya itu dari Rasulullah SAW akan diberikan jaminan kemenangan. Yakin. Ya, karena apa? Masa depan itu ada di tangan kaum muslimin. Hadis-hadisnya sudah sangat solid. Tinggal kita mau menjemput, menyambut itu atau tidak dan menjadi bagian dari kelompok. Ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya semua yang kita bahas pada hari ini, malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya ya berkah kecintaan kita mengkaji ilmu Islam, ya mengkaji hadis-hadis yang datangnya dari Rasulullah SAW, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Dari dulu saya kira mohon yang sebesar-besarnya bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.